Tahukah Anda tanaman sorghum? Sorghum termasuk ke dalam golongan serealia atau biji-bijian, konon tanaman ini berasal dari wilayah Afrika. Tanaman ini sudah sejak dahulu terkenal sebagai bahan pangan, sehingga memang kerap dibudidayakan di area kering di wilayah asal. Sorghum kemudian menyebar ke banyak wilayah, hingga ke wilayah tropis, seperti Indonesia. Di Bali, tanaman ini dikenal dengan nama jagung gimbal, sedangkan di Jawa, tanaman ini lazim dengan nama cantel. Menurut berbagai sumber, kebutuhan air sorghum hanya sedikit, separuh kebutuhan air jagung dan sepertiga kebutuhan air tebu. Selain itu, tanaman sorghum juga tahan pada lahan marginal, seperti lahan masam, asin dan basah, bahkan dapat tumbuh pada tanah miring, dan lebih tahan hama penyakit. Tanaman sorghum memiliki jenis daun yang berbentuk mirip seperti daun jagung, tetapi daun sorghum dilapisi oleh sejenis lilin yang berfungsi untuk menahan penguapan air dari dalam tubuh tanaman. Dalam tanaman sorghum, terdapat rangkaian bunga yang berada pada bagian ujung tanaman, yang kemudian bunga ini akan menjadi bulir-bulir sorghum. Meskipun berasal dari wilayah kering, sorghum menjadi tanaman dengan tingkat adaptasi cukup tinggi, sehingga bisa menyebar ke berbagai negara. Bahan makanan ini bisa diolah menjadi berbagai masakan, mulai dari bubur, roti, sirup, hingga tepung. Banyak orang menjadikan sorghum sebagai salah satu makanan diet, mengingat kandungan serat biji sorghum cukup tinggi. Sebagai bahan pangan, sorghum berada pada urutan kelima setelah gandum, jagung, padi, dan kedelai. Sorghum merupakan makanan pokok penting khususnya di Asia Selatan dan Afrika Sub-Sahara. Hebatnya, sorghum dikenal memiliki manfaat yang lebih baik daripada tepung terigu, karena bebas gluten dan memiliki angka indeks glikemik yang rendah. Sehingga turut mendukung tren gerakan konsumen bebas gluten seperti di negara-negara maju. Dalam masa penanaman, 20 hari pertama setiap bibit produktif akan muncul di pangkal tanaman. Di sini terdapat persaingan antara gulma yang ada di media tanam. Jika gulma telah muncul, maka petani harus mengendalikannya dengan herbisida. Tanaman sorghum mempunyai 5 daun, membutuhkan waktu 20 hingga 25 hari setelah kemunculannya dari permukaan tanah, dan mempunyai ketinggian kurang lebih 8 inci. Setelah tahap daun kelima selesai, herbisida lain harus diperiksa dengan cermat sebelum diaplikasikan untuk menentukan apakah dapat diterapkan dengan aman. Dan waktu yang tepat untuk menentukan penggunaan pupuk tersebut di antar umur 20-35 hari. Pada umur 30 hingga 40 hari, tanaman mencapai tahap Critical Growing Differentiation atau GPD, di mana tanaman bergeser dari hanya produksi daun memulai pembentukan kepala sorghum. Tahap ini berlangsung ketika tanaman mempunyai 7-8 daun. Tahap PDB ini berarti tanaman memasuki fase pertumbuhan yang cepat, dengan percepatan penyerapan air dan nutrisi. Pada fase remaja, tanaman sorghum ini melalui tahap budding, yang terjadi tepat sebelum kepala muncul berbunga. Pada tahap bud, kepala sorghum sudah mulai terletak tepat di bawah daun. Tangkainya tampak bengkak. Kepala sorghum akan muncul membutuhkan waktu 3 hari, kelembapan panas matahari mempengaruhi hasil akhir. Pada tahap pemanenan, pekerja memulai menurunkan mesin pemanen kombinasi. Mesin kombinasi sendiri adalah mesin khusus pemanen jenis tanaman serealia. Mesin ini, seperti namanya, merupakan kombinasi dari 3 operasi yang berbeda, yaitu menuai, merontokkan, dan menampi, dijadikan satu rangkaian operasi. Combine harvester ini mempunyai pisau yang panjangnya sekitar 120 cm. Panen sorghum biji-bijian berkualitas dimulai dengan panen tepat waktu. Idealnya,
Biji sorghum dipanen pada saat kadar air antara 17 dan 20%. Tanaman sorghum sudah dapat dipanen pada umur 3-4 bulan setelah tanam, bergantung pada varietas yang ditanam. Saat panen dapat ditentukan berdasarkan umur tanaman setelah biji terbentuk. Pemanenan juga dapat dilakukan setelah melihat adanya ciri-ciri seperti daun telah berwarna hijau tua, sebelum menuju ke warna kuning dan mengering. Keadaan daun tanaman sorghum yang demikian dimaksudkan agar batang dan daun sorghum setelah ditebang untuk diratun atau budidaya lanjutan sehingga dapat diberikan kepada ternak karena masih mengandung zat gizi yang tinggi bagi ternak tersebut.